Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami akan mempresentasikan hasil karya esai kami dalam lomba menulis kritis 2020 yang diselenggarakan oleh BEM KM FT Unsri dengan judul Perancangan Aplikasi Wisata Gunung Dempo berbasis Android dalam meningkatkan potensi lokal Kota Pagar Alam. Sebelum kami mempresentasikan hasil karya kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Satya Aulia Wicaksana dari jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Samudra dari jurusan Teknik Pertambangan angkatan 2018. Pagar Alam merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai potensi wisata yang cukup menarik. Kota Pagar Alam mempunyai luas sekitar 633,66 km dengan jumlah penduduk 126.181 jiwa. Oke, dalam slide sebelumnya yang sudah disampaikan oleh rekan saya bahwasanya Kota Pagar Alam merupakan kota pariwisata yang cukup menarik, dibuktikan dengan data yang kami dapatkan dari BPPS Kota Pagar Alam, di mana jumlah wisatawan pada tahun 2018 sebesar 256.802 orang. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi kenaikan yang cukup signifikan, di mana jumlah wisatawan yang hadir di Kota Pagar Alam yaitu sebanyak 302.119.000. Hal ini terjadi peningkatan sebesar 17,64%, di mana Kota Pagar Alam sendiri memiliki potensi wisata yang besar, di mana dari grafik yang sudah saya bacakan tadi terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Salah satu destinasi wisata yang menjadi tujuan para wisatawan di Kota Pagar Alam ialah Gunung Dempo. Gunung Dempo ini merupakan tempat wisata favorit bagi wisatawan, baik itu dari luar negeri maupun wisatawan lokal. Gunung ini merupakan gunung tertinggi ketiga di Sumatera yang memiliki kawah yang warnanya terus berubah. Gunung ini terdiri dari dua jalur pendakian, yaitu Kampung 4 dan juga Tugu Rimau. Namun di balik menariknya wisata Gunung Dempo masih terdapat banyak masalah yang terjadi di wisata Gunung Alam Dempo sendiri, yaitu yang pertama masalah tentang kebersihan, yaitu sampah. Yang kedua dampak dari wisata terhadap warga sekitar, dan yang ketiga masalah pendataan. Masalah sampah tersendiri sebenarnya merupakan suatu masalah yang sudah cukup lama terjadi pada wisata Gunung Dempo, di mana banyak terjadi sampah yang berserakan, baik itu di puncak gunung maupun di jalur pendakian. Sementara permasalahan kedua yaitu dampak wisata ke warga sekitar, maksudnya di mana potensi dari warga-warga sekitar Gunung Dempo tidak dimaksimalkan oleh para wisatawan, di mana seperti kita tahu pengelolaan gunung di Jawa melibatkan seluruh potensi warga sekitar dengan mengajak mereka untuk menjadi porter atau tour guide. Sementara di Pagar Alam sendiri fasilitas yang diberikan masih minim terhadap warga sekitar. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu masalah pendataan. Pendataan yang ada di Gunung Dempo sendiri masih bersifat manual. Artinya jika terjadi human error atau kerusakan, maka pendataan yang akan dilakukan akan hilang. Dari masalah yang dipaparkan oleh rekan saya tadi, maka kami memberikan suatu solusi berupa startup yang berbasis Android yang kami beri nama Wisata Gunung Dempo. Dalam startup ini terdiri beberapa menu. Yang pertama yaitu database. Database ini berisi data-data para penduduk sekitar berupa kontak dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pengelolaan sampah, dan yang ketiga adalah data pendaki. Kenapa kami menggunakan aplikasi yang berbasis Android? Alasannya yang pertama adalah simple. Aplikasi yang kami tawarkan berupa sebuah aplikasi yang mempunyai menu-menu yang cukup simpel sehingga mudah digunakan. Yang kedua adalah mudah diakses. Tampilan yang simpel membuat aplikasi yang kami ajukan ini dapat mudah digunakan oleh para wisatawan. Yang ketiga adalah aplikasi Android tentunya banyak digunakan oleh seluruh warga, baik itu wisatawan lokal ataupun wisatawan asing. Pasti mereka menggunakan Android, sehingga dalam pelaksanaannya dapat
dengan mudah kita memasuki pasarnya. Adapun rancangan aplikasi yang kami buat itu terdiri dari 3 submenu. Yang pertama, database, pengelolaan sampah, dan yang ketiga, data pendaki. Oke, langsung saja ke pengenalan submenu yang pertama, yaitu database. Database yaitu suatu submenu yang digunakan sebagai informasi terhadap para wisatawan, di mana di dalam database sendiri tercantum nomor-nomor maupun biodata warga-warga sekitar Gunung Dempo. Nantinya para wisatawan dapat menggunakan jasa mereka untuk sebagai pemimpin tour atau tour guide maupun sebagai porter dalam pendakian yang akan dilaksanakan di Gunung Dempo. Yang kedua adalah pengelolaan sampah. Pada menu ini kita dapat melihat barang habis pakai yang dibawa oleh para pendaki, sehingga ketika mereka turun dari pendakian, kita dapat mengecek apakah barang yang dibawa tersebut kemasannya atau bungkusnya masih dibawa kembali atau tertinggal. Jika kemasannya tertinggal, maka dapat dikenakan sanksi. Baik, submenu yang terakhir yaitu data pendaki. Data pendaki sendiri, submenu ini berisi tentang pendataan yang dilakukan secara online, sehingga nantinya data-data yang para pendaki yang naik dapat tersimpan secara baik dalam sistem, di mana pada kekurangan sebelumnya bahwasanya pendataan yang dilakukan secara manual memiliki risiko besar terjadi kerusakan akibat human error. Dengan adanya submenu pada aplikasi ini diharapkan mampu mengatasi masalah yang terjadi tersebut. Oke, dari presentasi yang kami sampaikan, kami menarik kesimpulan bahwa aplikasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam memproses data, meningkatkan penghasilan warga sekitar, dan juga mempermudah dalam pendataan dan keamanan data dari para pendaki tersebut. Untuk menutup presentasi hari ini, kami mengutip salah satu kutipan orang terkenal, yaitu Suhugi, di mana ia pernah berkata bahwasanya sebuah bangsa tidak akan kehilangan pemimpin yang bijaksana dan adil selama para pemuda yang hidup di dalamnya masih menyukai menjelajahi hutan dan mendaki gunung. Mari kita lestarikan keindahan alam yang ada di Indonesia tersendiri, sehingga nantinya wisata tersebut dapat menjadi potensi lokal bagi warga sekitar. Oke, demikian presentasi yang kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.